Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solikatun Nabiah, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SLB Negeri Balikpapan untuk pemenuhan tugas CGP Modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bu Desi. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di dalam sekolahan ini kan pasti banyak macam kasus. Iya. Bagaimana nih cara mengidentifikasi tentang kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ya. Jadi dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Oh iya, Dan baik. kita lihat dulu kasusnya apa. Nah, setelah itu baru kita menyimpulkan kasus itu. Nah, kemudian dapat digunakan sebagai bahan, kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan yang baik. Selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, kita harus tetapkan dulu tujuan yang jelas. Oh iya, baik, Bu. Kemudian yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga itu pertimbangan, ya, mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi ketika kita mengambil keputusan tersebut. Iya, baik. Kemudian yang berikutnya yaitu pikirkan dampak apa yang akan mungkin terjadi setelah pengambilan keputusan itu. Lalu siapkan alternatif pilihan, kemudian membuat catatan dari baik. masalah tersebut. Yang paling utama adalah kita harus mengelola stres. Yang terakhir, berikan jeda waktu. Maksudnya jeda waktu dari ada kasus, kita berpikir cermat dulu nih, baru kita bisa berikan keputusan yang terbaik. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, kita harus mengidentifikasi masalah yang perlu diputuskan. Kemudian mengumpulkan informasi yang secara relevan. Kemudian mencari solusi alternatif. Lalu berikutnya mempertimbangkan bukti. Nah, perlu juga ini bukti, ya. Kemudian memilih dari sejumlah alternatif itu, lalu melakukan tindakan. Tindakan, ya. Langkah-langkahnya. Iya. Hal-hal apa saja, Bu, yang selama ini yang mungkin Ibu anggap efektif, Bu, ya, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika, Bu? Kita menggunakan 3 prinsip resolusi. Nah, yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu mengutamakan rasa peduli. Iya. Hal-hal apa saja, Bu, yang selama ini merupakan tantangan, Bu, dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama yaitu kita harus memilih antara dua yang sama benar, ya, itu kan, ya, secara moral tetapi tidak bertentangan. Kemudian mempertimbangkan konsekuensinya terhadap orang lain, mempertimbangkan nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian mempertimbangkan paradigma yang berbeda. Apakah Ibu memiliki jadwal atau tata kala dalam sebuah penyelesaian, Bu, kasus dilema etika? Apakah Ibu akan menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini kami tidak punya jadwal tertentu, jadi tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema ini. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dilema etika, yaitu mengidentifikasi situasi etika dan isu-isu yang terlihat. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisa elemen-elemen utama
dan dari situasi tersebut, lalu membuat daftar ya, membuat daftar tindakan atau strategi, ini perlu sekali. Alternatif dan pilihan yang mungkin. Kemudian mencari informasi, kembali lagi kita harus tetap mencari informasi lebih lanjut untuk memperkuat opsi-opsi yang dibuat ya, opsi yang kita akan buat tadi. Kemudian menggunakan 3 prinsip tadi, resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, tetap itu kita pakai. Kemudian berorientasi, ada aturan yang benar, dan yang terakhir yaitu mengutamakan rasa peduli. Adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Beberapa faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini adalah pertama prinsip resolusi. Menggunakan prinsip resolusi seperti berbasis hasil akhir. Aspek berikutnya itu kepribadian. Aspek kepribadian ini seseorang yang memiliki karakter yang baik akan menghasilkan keputusan yang rasional dan baik. Lalu kultur, kultur ini sangat berpengaruh. Terakhir adalah kode etik. Kode etik ini kita juga harus jangan ditinggalkan. Membaca kode etik atau pedoman profesional lain yang relevan untuk menentukan tindakan yang tepat. Dari semua hal yang disampaikan Ibu itu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Dalam pengambilan dilema etika selama ini tidak mudah. Jadi itu melalui refleksi dan analisis, belajar tentang pentingnya integrasi keadilan dalam menghormati pandangan orang lain. Terima kasih Bu ya atas waktunya pagi ini. Selamat pagi Bu Lia. Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait untuk pemenuhan tugas saya di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Ya, yang pasti kita harus bisa memahami dulu apa sih itu dilema etika dan apa sih itu bujukan moral. Jadi itu masuk masalah dalam yang mana, sampai akhirnya kita bisa menentukan ini termasuk yang dilema etika, yang ini masuk bujukan moral. Dan kita sebagai pemimpin juga dituntut untuk bisa lebih peka dalam menilai hal tersebut sih. Kalau menurut saya kayak gitu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita melihat dulu identifikasi masalahnya dulu. Jadi masalah ini tuh seperti apa sehingga kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, mencari solusi yang terbaik terhadap masalah yang akan kita ambil keputusan ini. Mungkin ada Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil suatu keputusan, Ibu? Pasti kita identifikasi masalahnya dulu, terus menggali informasi sebanyak-banyaknya sebelum kita mengambil keputusan. Kemudian kita menelaah lagi baik buruknya, karena setiap, apalagi kalau ini masalah dilema perasaan tuh kadang-kadang malah itu jadi konflik masalah perasaan pribadi kita kan. Jadi kita lebih bisa memilih baik buruknya, panjang pendeknya, yang tentunya tidak mengesampingkan peraturan lagi. Hal-hal apa Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Mengutamakan aturan. Jadi kita balik lagi ke aturan, aturan yang ada. Misalnya kalau kita di sekolah, aturan apa yang ada di sekolah. Terus sudah sampai sejauh mana misalnya pelanggaran itu dilakukan, terus konsekuensi yang bisa kita terapkan seperti apa. Dan harapannya semua itu dilakukan kalau kami transparan. Ada hal-hal Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal itu pasti konflik ya, konflik pasti ada. Kadang-kadang kita
menggali informasi ini sesama teman, sesama apa, kadang masih ada yang suka ditutup-tutupi, tidak transparan. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kala yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Biasanya kan kita lihat dulu dari kasusnya. Kalau memang kasusnya itu yang memang bersifat kayak spontan yang bisa langsung kita sampaikan secara langsung, ya kita langsung tegur seperti itu ya, langsung kita nilai, langsung kita ingatkan lah. Tapi kalau sudah kayak kasusnya berulang-ulang itu kan berarti harus intens ya. Jadi kita itu tadi harus kita gali lagi, harus kita panggil, harus kita tanya, harus kita jadwalkan buat ketemu secara personal. Akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Adakah Bu seseorang atau faktor-faktor Bu yang mungkin yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini, Bu? Di sekolah saya punya tim yang memang sudah biasa saya ajak kerjasama dalam mengambil keputusan. Dan kalau misalnya kita ketemu jalan buntu, kami konsultasinya ke yayasan. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, mungkin ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan kaitan dengan dilema etika Ibu. Pasti banyak pembelajarannya Bu Napi ya. Jadi kita apalagi sebagai pemimpin, kita baru ya kan. Jadi kita memang dituntut lebih peka, lebih jeli, bertanggung jawab dalam menilai ya kan. Nah, dan harus bisa menerima konsekuensi dari ketika keputusan yang kita ambil, karena tidak semua keputusan itu kita bisa menyenangkan hati semua orang. Jadi pasti ada baik buruknya. Berpikir kritis sudah pasti. Menarik sekali Bu ya pembicaraan diskusi kita kali ini. Nanti mungkin di lain waktu Bu saya ingin mungkin akan berdiskusi lagi dengan Ibu dan banyak pengalaman-pengalamannya yang mungkin bisa ditularkan ke saya. Siap. Sama-sama belajar gitu Bu Napi. Terima kasih Bu atas waktunya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.